Akan memasuki drafting pace, ada dari Giras 51 dari Mulyorejo Surabaya, nobar di Warkop juga. So, Indonesia akan bermain kembali di match yang pertama di game yang kedua karena ini bos dengan format best of 5. Jangan lupakan itu Mawar. Yep. Falcon masih memiliki banyak nyawa juga dan sudah menutup Joy bersama dengan Eve yang tidak akan digunakan untuk seorang Sans nampaknya 40. Yep. Oke. Yves Joy seperti biasa, tapi sekarang Yves-nya di saat mereka first pick, malahan mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau berjumpa dengan Gift karena mungkin mereka ingin menggunakan Kari sebagai first pick. Oke. Jangan sampai terkena efek slow dan Karinya Oke. harus menggunakan phantom step-nya atau metal spell-nya untuk kabur. Where is my target? Tanpa Natalia respect dengan Naomi untuk hero-hero pick off dia. Hero-hero yang bisa melakukan cheat kill terhadap lawan-lawannya juga. Dan 1-1 tetap di ban. Ini adalah hero yang paling sering memang untuk di ban semuanya. Berarti ngebuka buat glue ya. Ada glue tadi, terus juga ya masih ada beberapa mungkin komposisi yang bisa dipakai oleh Falcon. Glue terbuka, tapi permainan dari tim Falcon ini mereka juga bisa membuat ada Natalia yang akan terbuka nantinya. Dan dari tim Onyx, menurut aku lebih respect ke arah Glue karena dengan template permainan dari Boots yang bisa berada di arah backline, sama-sama nanti seorang Yellow Flash akan di backline dari Onyx, itu lebih berbahaya Glue untuk saat ini Wapung Wawa. Yep. Ini yang kelepas banyak loh. Banyak pola permainan lagi yang akan bisa langsung dilakukan dengan adanya satu yang terlepas saja. Oke, Kari ada, Glue ada, Flash Shell. Flash out semuanya. Mending Glue, Ambil glue. mending Glue. Kalau untuk dari seorang Falcon, Ya balik lagi tergantung dari Kenapa? gameplaynya seperti mereka ya. biar Onyx dapat Kari. Oh, Wow. nge-bypass semuanya Fanny yang terlepas dan langsung diambil. Dan ini dia, karena ketika ada Fanny, penggunaan tadi Kari sendiri agak sedikit kurang efisien karena bisa langsung ditabrak ke belakang. Kaja dong. Iya Kalau benar. dia ada punya Kari punya Fanny kayak gini, dia butuh Kaja. Enak banget untuk melakukan satu buah cutting terhadap permainan seorang Fanny. Bermain dengan babysitter, ini akan membuat seorang god laner mereka sangat-sangat nyaman. Fanny harus bermain ke arah god lane untuk pick over. Tapi ya balik lagi, mereka tidak akan bermain seperti itu. Tidak akan mengambil Kaja di first pick kah? Nggak dilepasin dong Boots. Ini untuk dari Glue. Kaja masih Oke, ada. Kaja Kaja ya. masih ada. Karena menurut aku udah paling gampang banget untuk potong Fanny sekarang pakai Kaja. Yep. Mana kalau ada Kaja, Fanny-nya kan powernya nggak maksimal. Ya ada kurang dari paralyze-nya ya. Iya, paralyze-nya. Ada efek paralyze juga. Jadi dan- permainan pick over Fanny-nya tuh nggak maksimal selama ada babysitter dari seorang Kaja di arah god lane. Oke, dan ini berarti melepaskan kembali ada Kari yang memang bisa dipergunakan oleh Falcon kalau mereka ingin menggunakan hal tersebut. Karena kalau aku ngelihatnya dari sisi marksman sendiri ini terbuka luas sekali untuk Onyx Esports dengan adanya Fanny. Ini masih ada kemungkinan juga kita bisa melihat Moskov dipakai oleh cewek. Banyak sekali pilihan-pilihan untuk Onyx Esports sekarang. Semua bergantung sekarang dari dua pilihan yang bakal dipakai. Yep. Apa iya kita akan melihat kembali lapu-lapu yang diamankan. Melihat Yellow Flash, dia nyaman sekali dengan lapu-lapunya. Di game pertama juga masih cukup strong. Masih cukup strong. Malah menjadi makanan boots kalau ada lapu-lapu. Again, Atlas dan juga Harit. Karin. Malah ini akan menjadi makanan empuk untuk seorang boots kalau dia ada lapu-lapu. Wait, Lapu-lapu dibawanin, malah glue-nya yang makan enak. Glue-nya akan dominasi banget di early game. Mungkin bahkan bisa first blood-nya di glue. glue. Kalau menurut aku ya. Ya, karena buat kalian-kalian mungkin yang agak jarang main ya. Iya. Glue sekarang sudah mulai atau baru saja mendapatkan satu buah buff Spy yang sangat menguntungkan buat dia. Slam-slamnya, tiap kali diambil ada efek immobilize dan juga memberikan damage 8% dari total HP. Immobilize-nya itu loh. Ya. Apalagi kalau mainin conclusive. Kon- Bas, pasif. Pecah-pecah terus. Iya, itu sakit banget Bang. Alright, dan pick buat Onyx Esports jungler bisa dibuka tapi marksman terlebih dahulu adalah Kari sekarang. Hari. Oh, cukup berani sih karena salah satu counter untuk Kari kan yang mulai muncul ya belakangan ini. Satu Harit, yang kedua Lunox. Oke. Haritnya sudah diambil. Dan bahkan kalau menurut aku, ini bisa Kari Purify. Oke. Bisa Kari Purify. Atau sprint. Kari Purify. Oh, buat Atlas ya? Karena Haritnya akan dilawan. Ya. Haritnya akan dilawan. Harit punya absorb, Harit punya damage burst, tapi ya kita balik lagi. Kalau ada gameplay Kari yang di babysit dengan Kaja, Betul. Tapi satu PR-nya buat Kari sekarang bagaimana menghindari Fanny. menghindari Ini iya, masalahnya dengan adanya oke lah, Kari punya speedy like wheel, movement speed-nya bertambah, tapi nggak bakal secepat juga dengan apa yang dimiliki oleh Fanny. Setuju. Untuk Harit, gue masih
bisa aja megang ke arah Kari. Kenapa? Karena kita tahu dari Synchrovision itu kan manual lagi arahnya Betul, kemana. betul. Itu bisa digocek loh dengan Phantom Step. Oke. Dia lapu-lapu tutup untuk Karinya. Karena melihat adanya head to head di arah EXP laner bukan menjadi masalah boost tentang lapu-lapu, tapi ini akan menjadi masalah seorang cewek. Ketika cewek dipaksa all in lapu-lapu, Fanny, Harit. Ya. Ingat, Kaja cuma bisa mengcover satu. Ya pilihannya memang siapa yang bakal ditarik nanti oleh Divine Judgment ya. Yes. Siapa yang bakal ditutup pergerakannya. Karena sekarang dengan kehadiran Atlas inilah yang harus diwaspadai. Atlas dari Naomi. Semasa dari group stage-nya, dia membuat banyak sekali play by play yang luar biasa. Seakan-akan mundur, tapi tiba-tiba dia bisa flick maju lagi buat narik dengan Fatal Link. Oke. Mereka menutup Hayabusa. Menutup link keputusan yang tepat banget untuk Falcon. Ini benar-benar keputusan yang tepat. Karena Link akan menjadi sebuah hero yang bisa diandalkan oleh seorang Kairi. Cover, gak usah di cover untuk Atlas. Bisa ngindarin Fatal Link. Ya. Dipaksa Fanny masih bisa kabur. Ya tapi balik lagi dengan kehadiran Kairi, dia tidak hanya bermain sebagai assassin. Oke. Dia juga bisa bermain tank yang kita tahu Akai Iya, bisa Akai menjadi juga masih free kan sejauh Bener. ini. Akai pun bisa langsung diamankan pula untuk Begitu. berada di area jungle. ditarik oleh Fatal Link. Ada heavy speed yang bisa dipakai. Misal ya, Malah counter Fanny. bisa meng-counter Fanny. Malah juga. counter Fanny-nya. Ada dua lagi yang kena kan. Banyak, dia ada opsi dari. Karit juga bisa jadi Iya. Tapi kita tahan No, dulu. Kadita. Kadita main cepat dan Wah. agresif. ditabrakin lagi nih. Ditabrak. Ditabrakin lagi. Berarti Kadita Sans. Ya XP sebentar. Kadita Sans ini harusnya. Jungler Kaja dong. Bisa kan jungler Kaja? Jungler Kaja bisa sih, tapi menurut aku ada baiknya tetap Keyboy dipegang Kaja. Sans, Keyboy Oh iya benar. Keyboy Kaja dipegang Keyboy. Kaja Ah, Keyboy. Kaja kebalik ya? Kamu ngomong Keyboy dipegang Kaja. Oh salah ya, maaf dong. Mau Kaja saya gitu. ngingetin apa sobat-sobat kita yang lagi nonton nih? Iya maaf dong. Nah itu jadi main, ini pick over yang sesungguhnya. Kalau masih gak bermain pick over, ini cukup menarik Pung. Iya dong. Ya ini Fanny gak tenang sih. Yorena 1. Enggak, kalau memang mereka nggak bermain pick up dengan hero seperti ini, driver psikologinya emang dijalankan di 2 game ini loh. Iya bener. Ini reverse psychology banget dan bingung sih pastinya Pak Pulung. Agak cukup menarik ya. Menarik. Jadi Kaget gitu. kaget juga kalau misalnya masih nggak main pick over. Karena ini udah tutup mata udah oke, Kadita Kaja. Mungkin ada satu hero lagi, mungkin ada Akai seperti yang kalian inginkan. Atau mungkin Kairi akan menggunakan Lancelotnya yang sudah lama tidak ada. Oh, Untuk main ke arah Harit, untuk bermain ke arah Kagura, instant kill. Main ke arah backline. Tergantung mau main defensif atau ofensif dari Kairinya. ya, Ini balik lagi. ya, jungler yang masih disimpan. Martis. Wah, Fighter. Tabrak semuanya. Rusuh semuanya. Ya ini sebenarnya menurutku adalah komposisi yang bisa dibawakan oleh Falcon ya menurutku ya. Tapi ternyata Falconnya lebih memilih untuk bermain lebih semi defensif dengan mengandalkan Fanny di early game. Bentar, ini gua mau ngebayangan dulu. Mortal Coil masuk, ya kan? Lalu ada Ring of Order masuk juga. Kalau nggak Ya. Lightning-nya juga masuk. Kadita juga. Ini riwah banget loh 3 loh. Ribet loh ini 3 hero ini. Iya benar. Semuanya bakal bisa nabrak dan glue-nya untuk jaga landing phase ini kuat banget. Oke. Untuk glue dan Karinya pastinya ketika ada kerusuhan yang terjadi di mid atau bahkan di XP lane-nya dia akan bebas untuk bisa melakukan farmingan. oke. Kalau gitu, ini kalau draft kali ini ya. Kalau Ya. draft sebelumnya kan aku Falcon banget. Yap. Draftnya kuat banget. Kalau sekarang TBH nih ya, draftnya unik banget sih. TBH banget ini. Dia mau main pick over, dia main sustain, dia main early, ya udahlah ya. Kita langsung menuju ke arah lane up down. Bermain di semak-semak untuk melihat apakah Onyx mampu mengamankan game yang kedua atas tim Falcon atau bahkan tim Falcon yang mengcounter pergerakan dan super draft dari Onyx. Yap. 3 hero apabila bergerak bersamaan ya, kita tahu Kaja, Kadita dan juga Martis ini akan sama-sama merepotkan sekali, tapi Falcon pun masih punya celah apabila mereka tidak bisa melakukan farming dengan sangat cepat. Ini mungkin akan berpengaruh dengan sangat besar, tapi apabila bisa mereka melakukan itu, terutama Fanny-nya, Kari ataupun dari Kari ini akan bisa menjadi tujuan utama harusnya Om ya. Yes, gold lane yang Harusnya menjadi inceran ya untuk tim Falcon, tapi seharusnya juga terbaca oleh Onyx di mana
pergerakan dari Suns bersama dengan Kibo ini mengarah ke gold lane. Ya, pick over yang sudah kita bahas di draft sebelumnya. Kalau misalnya permainan dari seorang Keyboy dan Suns ini harus main pick off, kalau enggak aku bingung. Akan permainan seperti apa yang akan mereka mainkan. Nah. Tapi lihat, Kairi akan bermain agresif dengan Baru dua adanya nih. keunggulan yang dia miliki. Lihat, Oke, udah kumpul nih sih, 3 nih. udah tahu dengan adanya keunggulan yang mereka miliki dan bahkan dengan anti-sisi yang dimiliki bakal coba dibalikan kembali karena ada first blood. Harusnya di tangan dari seorang Kairi dan tidak berhasil. One last hit, Naomi berhasil mundur ke arah belakang. Decimation yang ditahan tadi oleh Kairi. Nggak Karena punya, memang belum punya. levelnya baru level up. Baru level 3. Baru level 3, Tadi dikit lagi. belum punya Decimate. Iya. Iya. Oke, di gold-nya pastinya itu 50-50 banget Uranus dengan Glue. Ini akan menjadi duel yang panjang sekali. Kita tinggal melihat menerobong bagaimana Ken dengan Vaninya dia. Apakah dia akan bisa untuk mendapatkan point kill ke bagian gold lane? Ya, kalau misalnya di arah gold lane-nya udah dimenangkan dengan permainan dari Kari dan seperti yang aku bilang, akan ada Kari Purify. Yep. Jadi buktinya mereka dia akan bisa sustain sendiri tanpa ada coverisasi dari seorang Kibo dan Turtle King by UBS Gold sudah dipegang oleh seorang Kairi, sedangkan Ken ada berada di sana. Apakah Kairi tahu? Oh, Kairi tahu! Mendeteksi pergerakan dari seorang Ken di arah rumput, instingnya sangat baik dari seorang Kairi. Dan bahkan Ken mencoba untuk melakukan satu buah retribution terhadap seorang Kairi yang nampaknya tidak akan pintar bisa banget. didapatkan. Kairi berhasil mengamankan dan bahkan satu body judgment. Belum ada point kill yang didapatkan karena Suns belum mendapatkan rough wave terhadap seorang Yellow Flash tadi. Dan Iya. Yellow Flash ini powernya tidak sekuat tadi loh. Yellow Flash cuma bisa mengganggu ke arah belakang. Benar. Dan Yellow Flash gak bisa ganggu ke arah Kari. Karena itu akan menjadi buah si Kalakama. Si Malakama. Oke, Si salah. Malakama. Dia hanya akan menghantarkan dirinya sendiri kepada armor breaker ya. Penghancur Yes. dari armor itu sendiri. Karena kita barusan juga udah melihat bagaimana efek dari 3 hero yang ini apabila jalan bersamaan Kadita, Kaja, Martis. Ribet. Yes, ini harus menjadi permainan kombinasi untuk tim Falcon. Di mana dari bagian tengahnya Fatal Link dikombinasikan bersama dengan adanya Yin yang overthrown ini masih bakal bisa. Selama ada damage. Oh, Fataling! First blood by Infinix berhasil didapatkan oleh tim Falcon. Instant point kill didapatkan, tapi lihat Kairi tidak akan melepaskan begitu saja. Naomi masih memiliki satu buah flicker, bahkan Decimate! Dia bottom lane berhasil membalaskan dendam atas seorang Keyboy dan masih punya ada satu Decimate lagi. Ken jangan sampai terperangkap dan bahkan ini menjadi satu buah point kill untuk seorang Kairi kembali dan bahkan Decimate yang tidak ada tapi harus ditukar dengan satu buah gold lane. Menurut aku pribadi, Onyx yang agak sedikit rugi karena gold lane yang tumbang. Hey. Bahkan dibalikan kembali rough wave. Suns memandikan seorang Justin di tengah sana, Pak Polo. Tidak ada kata rugi. Kali ini Tidak ada kata rugi. tidak ada kata rugi kali ini. Semuanya diambil kembali dengan sangat cepat dan juga Kairi sejauh ini sangat-sangat nyaman. Tidak ada yang benar-benar bisa langsung mengganggu Kara tubuh. Bahkan Kagura tadi juga. Kagura udah terlihat. Hanya saja Kari udah terlanjur ada di tengah-tengah dari 2 player yang dimiliki oleh Falcon. Pergi kemanapun juga akan sangat sulit. Ini dia talent emblemnya. Ya, talent emblem di mana dari Kairi sendiri dia ada damage to monster bersama dengan 1 attack speed dan 2 untuk battle spell cooldown. Sedangkan high and dry dipakai oleh Ken yang berarti ini harus bisa mencari point kill yang cukup besar di early game. Namun sayang sekali dia baru mendapatkan 2 point kill. Tumben ya silau ya, biasanya gelap. Oke, nanti kita lihat di sini para pemainan dari tim Onyx mereka udah ada satu buah Heptosis terhadap seorang Ken bisa men-solo pick up seorang Kairi di depan sana retribusi di short point. Kairi membalikkan kembali dapatkan Decimate. Belum sampai targetnya masih terlalu jauh. Tapi dengan team fight yang tidak ada kerugian yang dimiliki oleh tim Onyx, mereka tetap berhasil mendapatkan satu buah turtle. Membuat keuntungan untuk seorang cewek di arah gold lane yang tertinggal 1 point kill atas seorang Sipek. Setidaknya ada 1 buah gold yang membuat dia berhasil bertahan di arah bottom lane. Pablo. Yap. Oke, itu dia teman-teman ya. Martis sangat-sangat nyaman. Namun sekarang Vaninya berusaha untuk bisa bergerak maju ke bagian depan. Tapi sekalinya dia maju saja ke tengah-tengah pemain dari Onyx. Itu setengah dari deretan SP-nya juga udah lenyap. Mau seperti apa lagi yang akan dia lakukan? Yes, Dan jangan lupa dapatkan merchandise official M4 di www.gang.asia ya. Album Wawa. Ya, sudah ada juga item defense yang dimiliki oleh Kairi. Brute Force ada di sana, cooldown time reduction berarti sudah dimiliki juga Decimation yang bakal jauh lebih cepat untuk bisa mengeksekusi pemain Falcon. Yep. Oke, tapi lihat di sini bukan hanya
hanya palanya tapi Sans Wow. surprise attack berhasil mendapatkan satu. Masih ada satu buah absorb damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Falcon. Sans pasifnya berhasil menyelamatkan dirinya dan cewek tidak berhasil di pick off, tapi ini harus berhati-hati. Cewek bakal bisa dipasang dengan Yinga Overton. Dibalikan kembali keadaannya. Justin menjadi petaka untuk masuk lebih dalam. Lagi dan lagi disengage yang baik. Falcon tidak berhasil ditumbangkan. Sans tidak berhasil ditumbangkan, tapi tadi adalah best move yang pernah aku lihat di M4 saat ini. Yap. Oke, itu dia zaman Force dikeluarin Keyboy cuma numpang lewat doang dong. Tapi satu gangguan tadi di last fight-nya ya. Di fight sebelumnya itu bagus banget loh Kadita. Cepet banget. Best move banget tadi dia. Bener-bener masuk ngelewatin sebuah tembok gede. Dia mainin rough wave ya. Untungnya Zipex-nya masih bisa loncat. Coba dia nggak ada Chrono Dash, kelar. Ya karena memang langsung di ini ya, banyak sekali pemain-pemain dari Onyx yang sudah standby di sana. Ya. Dan itu juga merupakan salah satu setupan untuk mendapatkan turtle yang sekarang. Betul. Ya karena dari turtle-nya sendiri ini ada di area bagian dari Goldman. Ken bakal coba untuk freestyle di depan. Boost is coming. Ken susah Naomi banget. yang menjadi pilihan utama, tapi lihat terperangkap. Instant point kill dapatkan oleh seorang cewek. Dengan satu body adjustment, Naomi mencoba untuk melakukan satu buah fatali. Itu akan menjadi kerugian karena bisa di follow up dan Sans rough wave. Sang Putri Duyung kali ini membuat seorang Naomi tenggelam di dalam lautan Land of Down. Yap, karena untuk kali ini ya, apapun yang ingin dilakukan oleh Atlas, dia butuh smoke bomb loh. Dia butuh satu orang lagi yang di depan untuk bisa memancing semuanya agar berkerumun. Tapi apalah daya, ini dia deretan itemnya, dia pun masih belum terlalu tebal. Ya, Athena Shield sudah dimiliki oleh Kaja. Respect ya dengan magic damage yang bisa dibuang juga nanti oleh Falcon. Sedangkan Falcon hanya dengan satu buah heptasis. Ini modal heptasis satu kayaknya masih kurang untuk Ken bisa melakukan instant point kill ke Onyx. Oke, gak ada lagi yang bisa dilakukan dengan team fight. Saatnya apa? Split push. Split. Tahan dulu sekarang. Udah itu doang yang bisa dilakukan oleh Fanny-nya. Yap. Terlalu strong untuk mencoba mempick off pergerakan dari tim Onyx dan bahkan lihat Kairi bakal coba untuk menginvasi jungle yang dimiliki oleh pergerakan dari tim Falcon. Masuk ke arah Purple Buff dan ini akan menjadi Purple Buff untuk Kairi nampaknya. For sure. Dan ingat, wanita Purple Buff seperti aku tanpa kamu tak akan berdaya Pataling. Dipalaskan dan ditutup oleh Raven. Counter attack from Sans. Berhasil menutup tim fight yang terjadi. Falcon harus mundur ke arah belakang. Dan Kairi still survive. Oh my god. Counter yang dilakukan oleh Sans itu sangat baik Opung Wawa. Pataling, semua orang berkumpul di sana dan itu saatnya untuk rough wave. Ya, dikeluarkan oleh Sans juga kembalikan keadaan tadi ya. Langsung Sans lagi loh. Yap, Sans benar-benar make a play untuk di game kali ini juga. Terlepas daripada memang dari Fanny-nya di sini berupaya untuk melakukan split push secara terus-menerus ngedistract permainan dari tim Onyx karena kekurangan dari draft untuk Onyx sekarang adalah mobilitas. Yap. Sebenarnya dengan split push juga masih ada sedikit keuntungan lagi yang bisa didapatkan ya. Kenapa? Karena High Endra yang udah dia bawa pula, tapi dari sisi levelingnya nih. Sisi leveling lain nggak bakal ngedukung dia. Oke, berarti aku sekarang lebih ngerti lagi nih kenapa dia pick Kadita. Bukan main pick over, dia counter Atlasnya. Dia counter Atlasnya di sana. Langsung rough wave. Iya. Oh Aldo. Menarik kamu Aldo. Makanya kok dengan Kadita aja dia nggak main pick over. Oh counter Atlasnya. Tapi nggak tahu bener apa nggak. Namanya juga sotoy. Iya nggak Pak Bolong? Iya dong. Kan kita nggak tahu pemikiran dia. Nanti kita tanya langsung baru kita tahu. Nanti langsung kita salamin aja Bapak Aldo itu di belakang ya. Oke. Ini dia Uranus. Inilah yang smoke bomb yang kita maksud. Atlas sangat butuh satu orang di depan untuk mencari siapa saja yang ada di area tersebut. Tapi Perfect Match sudah dikeluarkan pula. Coba lihat Kairi dengan adanya Mortal Coil langsung dikeluarkan. Sans memotong Naomi agar tidak bisa melakukan pergerakan jauh lebih dalam lagi. Menghindari satu buah cutthroat dengan satu buah rough wave. Keputusan tempat ada yang long flash. Instant point kill. Cewek ke arah belakang. Fatally dikeluarkan dan hilang begitu saja. Double kill. Looking for triple kill by Infinix didapatkan oleh seorang cewek. Free hit yang dilakukan. Purify Gaming save the day. Dan Sans lagi-lagi orang yang melakukan distraction di arah backline dari tim Falcon. Yang diribetin oleh Ken. Bener-bener. Gua bisa bilang didikan Profesor KB harus dikasih 2 jempol. Oke, di sini Ken benar-benar sangat sulit, tapi hampir saja bisa mendapatkan langsung karena Ken. What? Ya kan? Bener bukan? Orang yang merepotkan, yang membuat tim Falcon pusing 7 keliling untuk bisa bertahan di match ini.
yaitu Suns. 2 game secara berturut-turut. Didikan Profesor KB memang beda. Dengan Kaditanya berhasil hampir melakukan solo pick off di arah top lane. Tapi bukan hanya itu, dia mendapatkan impact yang lebih banyak. Dan Suns memancing yang overturn. Free, nggak ada yang overturn untuk seorang cewek. Team fight di arah tengah harusnya dipegang oleh tim Onyx. Tapi cewek tidak punya Purify. That's why mereka kayaknya memilih untuk mundur deh, Bung. Ya, ini agak sedikit tarik ulur mungkin ya untuk Onyx sendiri karena ya mereka tahu kalau mereka memang memaksakan untuk naik ke atas. Di sana ada Atlas yang bisa tiba-tiba ngebalikin keadaan. Jadi dari tim Falcon sendiri mereka bergantung untuk Atlas yang melakukan inisiasi. Sembari menunggu untuk adanya Ken, ini split push saja terus-terusan. Dari sisi Onyx Esports, mereka tinggal menantikan, oke kita punya pick of power sekarang. Masuk ke late game seperti ini, keunggulan level yang cukup signifikan dibandingkan dengan Falcon. Mereka tinggal nunggu dalam rumput dan berusaha untuk memancing, ngedistract aja. Kalau memang ini lagi sepi dari minimapnya, sebenarnya Falcon mereka agak sulit juga untuk bisa keluar dari base. Mau follow siapa sekarang Falcon? Mau all in ke siapa sekarang? Mereka harus buka rumput sih Falcon. Mereka autoimun dari tim Onyx. Boots di all in, rugi. Kairi udah nggak mungkin bisa langsung main di main Fataling. Oke. CW punya Purify Gaming. Dan satu-satunya ya Suns kalau mau di pick off. Tapi ketika Suns ini bakal coba berada di arah sana dan bakal di all in, malah bisa berbalik counter attack untuk tim Falcon. Nih Asura ya tadi benar-benar kejepit semuanya akan langsung berdiri. Masalahnya untuk dari menit segini dengan level yang segini, Decimate-nya udah sangat sakit sekali, bukan seperti Desi Ranasari yang cantik banget kayak bunga yang mekar di pagi hari. Beda. Beda banget. Ken cuma bisa melakukan split push. Ya. Memang itu yang bisa dia lakukan. Dan Suns berada di titik yang sekarang itu adalah titik paling aman tidak terkena sentry. Iya. Itu adalah titik paling aman untuk mau melakukan ganking. Dan nampaknya Suns mencium kehadiran dari Ken kan? Dan Lord came by UBS Gold. Dipegang di tangan oleh Onyx. Karena ada 3 pemain mereka yang di sana. Tapi belum akan ada teamfight lanjutan. Yep. Sementara itu, oh buset, coba lihat attack speed yang dimiliki oleh Martis itu sendiri. Team fight seperti apa, dia udah ready untuk langsung aja. Bahkan untuk sekarang mereka hanya mau mancing, tapi Falcon. Oh, berapa persen kira-kira Falcon akan maju? Mereka tidak akan maju. Gak bakal maju sih kalau menurut gue. Iya. Dan Lord Flame by UBS didapatkan oleh Onyx. Gak mungkin maju lah. Iya. Ken-nya aja di bawah. Karena Ken-nya udah di bawah pakai retri. Udah coba cutthroat Suns-nya masih hidup. ya karena tiap kali dia ingin maju juga ya. Kalau semasa minimapnya ini masih sepi, semua rumput berbahaya. Mereka gak bakal bisa tahu di mana Suns ada. Keyboy bahkan bisa menjadi salah satu ancaman defense judgment yang selalu siap dari tadi yang belum dipakai oleh Keyboy. Dan tadi informasi satu-satunya yang didapatkan Suns di arah bottom lane mencoba di solo pick off Ken dan gak berhasil. Yes, retri pakai. Kalau mungkin itu Suns di pick off, mungkin kasusnya beda cerita. Ya. Dan ini adalah players gold yang dipegang oleh cewek dan juga Kairi akan coba menyusul dengan tidak terlalu jauh. 11.000 cewek masih menjadi top leaderboard gold di game yang kedua. Yap, dan Fanny di game kali ini dipaksa untuk menjadi Fanny wireless ya. Iya, Tanpa- near kabel. Tanpa adanya kabel. Fanny near kabel. Dipaksa banget. Dipaksa untuk near kabel. Dipaksa tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan dia hanya bisa melihat andai melakukan sebuah pertempuran ini akan menjadi sebuah kerugian yang sangat-sangat besar. Kembali lagi seperti di game yang pertama. Jangan sampai ada miss move yang dilakukan oleh Falcon. Suns dan Keyboy sudah menempel. Boots akan di tengah. Kairi akan mendorong di arah bottom lane. Dan Lot akan mendapatkan satu buah base dari arah top lane. Langsung ada konsil yang dilakukan. Suns menuju ke arah depan. Tapi lihat mencoba untuk menunggu. Konsilnya telah kembali. Hilang begitu saja. Tidak ada invasi karena belum timing yang tepat akan coba dilakukan oleh Suns. Mencoba untuk menunggu momentum yang dilakukan oleh seorang Naomi. Naomi menunggu konsil di arah belakang. Bakal coba untuk membalikan kembali keadaan dimiliki dan Yellow Flash tidak bisa menjadi badan. Yellow Flash hanya bisa akan diratakan dengan Kari dengan instan Opung Wawa dan juga Papulung. Yap, Speedy Life Kill barusan juga udah dikeluarkan ya. 2 best turret udah berhasil dihancurkan. Attack speednya udah sangat terlihat. Uranus udah semakin tidak efektif lagi. Ini namanya permainan DJ cewek on the floor. Lihat, ngapain DJ? Ceweknya ngapain? Ini Main DJ. DJ cewek on the itu floor. lempar gear, Pak. Oh, iya. Lempar gitu ya. Dengan item-item attack yang dimiliki oleh cewek. Corrosion ada Golden Demon Hunter Sword dan juga 2 item defense. Salah satunya juga bisa menjadi item attack. Yep. Ada Rose Gold Rose Gold. Meteor. Respect terhadap Kagura. Tidak bisa instant kill. Absorb damage dan Athena Shield dan Boots. Coba di all-in. Hanya menjadi sebuah malapetaka untuk tim Falcon. Mungkin tim Falcon bisa harus lebih reset lagi.
Karena Bulls ini ya dia akan berubah dan akan menuju ke arah backline seperti ini. Mengganggu ke arah backline. Fast turret akan coba dipecahkan. Suns memancing keributan dengan pasif yang dia miliki dan Ken tidak bisa masuk ke arah backline. Tapi ini bisa menjadi kesempatan untuk Ken. Kenapa? Suns sudah gak punya pasif, Oppo. Yap, dan juga untuk Falconnya ya mereka tetap sabar banget sih. Mereka menunggu di bagian belakang, menunggu momen yang memang benar-benar tepat buat Naomi ya. Karena dari tadi kalau kita melihat perfect match-nya dipakai, Fatalingnya belum dipakai sama sekali. Jadi waktu ada perfect match-nya masih mencari-cari situasi dulu ini ada di mana sekarang. Dan Lord kembali muncul presented by UBS Gold. Dan ini bisa menjadi salah satu Lord penentuan juga meskipun memang belum evolve Lord. Ketahuan. Mencoba untuk melakukan flanking tapi terlihat posisinya oleh seorang Boots. Membuat cewek langsung respon dengan cepat. Yellow Flash gak bisa menjadi badan yang Pak belum bilang menjadi smoke bomb. Dia hanya menjadi korban. Dia akan hanya menjadi satu buah hero yang lembek yang bisa ditumbangi dengan cepat oleh seorang cewek. Yap, Fanny diberi kesempatan untuk bisa memiliki langsung ke arah Purple Buff. Kita lihat seperti apa nanti aksinya karena dari sisi leveling Retribution lihat, juga pasti akan kalah. lihat. Tapi Ruenos hanya akan mengantarkan Jawai ke bagian depan walaupun belum ada Fanny tapi ternyata Fatalingnya langsung dikeluarkan. Dengan satu flanker Kadita pun langsung down. Dan Jackdan untuk Karyoji. Tapi Kairi tetap berhasil mendapatkan satu buah Lordnya. Kane gak berhasil mendapatkan satu. Kibo mencoba mundur ke arah belakang dan Boots berhasil mendapatkan Kane. Berhasil ditunggangi. Nani, Nina, Anung, Nani, Nina, Anung. Gak bisa kemana-mana. Ada flying blue yang barusan kita lihat. Nebeng. Tapi cukup menyakitkan. Kalau di sana ada nebeng boy, di sini ada nebeng glue. Ya. Wow, tapi yang lebih luar biasa adalah Keyboy baru saja mendapatkan 1.500 total assist. Wow, Buset. 1.500. Serius? Wah, Yang tadi 200. 1.500. Ini 1500. gak ada 10%-nya. Gak ada 10%-nya. Ada. Ada. 150, ya. Sorry, gak bisa matematika. 20%. Dah 20% ya. Oke. Yang penting yakin. Tapi kita lihat di sini para pemain dari tim Onyx mereka ada di depan. Kairi versus everybody. Di depan sana bakal coba dihantam begitu saja oleh seorang Naomi. Dan bahkan Kairi mencoba untuk bertahan. Damage yang diberikan terlalu besar. Immortality dengan persen yang dia miliki. Steven Jasmine dissipated shot point. Ravweb memecahkan para pemain dari tim Falcon. Tapi saat ada sempat-sempatnya recall terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan kemenangan. Dan Onyx Esports berhasil mengamankan game kedua dengan one-sided game yang dia dapatkan. Berbeda dengan game yang pertama, game yang kedua lebih diunggulkan Onyx Esports secara keseluruhan dari early hingga ke late game. Walaupun cewek sempat ditumbangkan di arah backline. Hampir tidak ada peluang tadi untuk Falcon sebenarnya ya. Ini wipe up ketiga mereka. Untuk menutup game. Ya, oke. Galak. Sadis sih mereka. Sansi. Ini gue benar-benar 2 game secara berturut-turut. Gue biasanya ngeliat Kairi, outstanding, cewek, Boots ya kan. Tapi ini beda banget Pung. 2 game secara berturut-turut, oke. MVP Kairi Hayabusa di sebelumnya. Tapi itu bukan tanpa impact dari Suns. Betul. Menurut gue memang Suns dia berimpact banget. Apalagi tadi dengan Kadita dia yang mancing semuanya. Setiap kali tanpa kehadiran Suns dari map. Ini berarti Fanny-nya harus nyari juga, harus buka rumput. Siapa yang bakal buka rumput di garis depan? Uranus kah yang bakal buka? Dan kalau memang Uranus coba untuk buka juga Yellow Flash misalnya ke depan, ada aja. Selalu ada backupan untuk tim Onyx Esports. Jadi nggak hanya Suns seorang diri, di belakang dari Suns juga semisal solo pick-nya gagal, selalu ada yang siap untuk melakukan follow up. Gimana? Nih, masalahnya kan mereka tadi udah menggunakan Atlas gitu, berarti mereka udah butuh satu smoke bomb. Oke, Uranus udah kelihatan. Cuman smoke bombnya ini pun dibuat agar tidak bisa tetap ada di situ gitu. Ya karena yang dia pakai adalah seorang Uranus. Sedangkan Kari itu counter Uranus. Udah nggak bisa apa-apa Uranus itu Kaja udah standby di depan itu. beda sama lapu-lapu. Kalau lapu-lapu mungkin masih bisa memberikan damage. Yes, Oke. benar. Sedangkan kalau misal Uranus cuma udah baca doa doang. Dia Udah bisa- pasrah terhadap ilahi. Masalahnya kan yang di depan juga berdiri ini adalah hero suppress gitu loh. Iya. Ada Kaja, lu mau bawa Purify 200 biji juga bakal ngaruh apa-apa gitu loh. Ya, satu pilihan misal ya buat Falcons ini adalah melakukan banding terhadap Kaja atau ambil dulu Kaja. Yap. Karena dari tadi kita melihat ini cukup powerful buat Kaja dari Onyx Esports. Dan itu bukan hanya di M4 ya, ingat Keyboy menggunakan itu udah dari season-season sebelumnya. betul. Ketika nama dia naik juga dengan Jauhead, dengan pick over Jauhead, Kaja, bahkan dengan ada satu buah Kaditanya, ya berarti udah menentukan kalau Kaja ini adalah hero power dia dari dulu gitu. Cuman sekali loh tadi Kajanya kena. Iya. Sekali doang kan tadi. Setelah Kajanya kena berubah langsung main Onyx. Ini Kaja udah gak boleh kayak gitu-gitu lagi. Masuk rumput sembarangan sendirian, maju-maju banget apa Ya, gimana. akhirnya yang tugas akhirnya Suns. Wah,
Karena dia bisa kan, ada Ocean Oddity, ada Rough buat kabur, bisa buka team fight dengan Petrify-nya dia. Berubah langsung. Rollingnya cepet banget. Tapi Falcon yang hampir dapat celahnya Gak jadi. ditutup lagi gitu. akan gua bedah sih sama Profesor KB malam ini. Karena permainan dengan draft yang harusnya seperti ini, dimainkan bukan seperti ini. Ngerti Iya. nggak? Yang harusnya kasarnya lu punya mobil balap di gurun, Iya. tapi lo pakai di jalan raya, kan bingung kan? Pick overnya nggak terlalu jalan lo tadi. Yang aku bilang nih kalau udah main Kadita aja nggak main pick over, gue bingung nih akan seperti apa. Dan bener nggak jalan, emang bukan itu. Ternyata Suns tetap akan menjadi baiting. Yep. Dan semuanya beralih ke ini juga. Alih fungsi. Yes, lebih ke Kyrie juga pada ujung-ujungnya gitu loh. Iya. Mengandalkan Martisnya, Decimation dia tadi yang bisa dapetin point kill. Belum lagi dari ceweknya juga, yang cewek dari awal-awal nggak terlalu terlihat tadi. Tapi masuk ke late game ya, ada cewek juga di sana. Ada Karinya yang join team fight, speedy light wheel-nya, spinning light wheel-nya, ada semuanya. Dan itu berarti bahwa semakin ke late game-nya dengan kehadiran dari Kari, ya udah. Siapa yang bisa menangkap nantinya dari tim Falcon? Karena dari tim Falcon secara drafting mereka kalau memang mau melompat ke belakang ada Atlas, ada Fanny. Tapi berulangan kita melihat inisiasi tersebut dipatahkan dengan adanya Kaja. Divine Judgment langsung tarik, hilang satu, mereka harus mundur kembali ke belakang. Berarti dengan secara tidak langsung, history mereka yang berada di MPL season kemarin, itu nggak bisa menjadi acuan gameplay mereka saat ini loh. Kan udah ada patch. Iya, walaupun dengan ada pace, tapi habit itu nggak bisa berubah dengan terlalu patah ya Pung ya. Tapi menurut aku, Onyx berbeda. Di M series kali ini Onyx berbeda. Mungkin bayang-bayang gelap yang tadi kita udah bahas menjadi satu buah pukulan keras ya Pak Pulung ya. Ini bayang-bayangnya membuat mereka jauh akan lebih baik lagi nih ya. Apapun itu mungkin lubang-lubang kecil ataupun yang harus ditutupin udah mereka tutupin. Dan kemarin mungkin masih ada satu lubang besar lagi di babak dari grup saya. Tapi untuk sekarang ini dia item wheel-nya. Wow, oke. Hanya cewek dan juga Suns yang terpick off bersama dengan Keyboy. Tapi Boots, Kyrie, dua garda terdepan. Kalau Boots oke lah dia glow ya. Tapi Kyrie di sini dengan Martis dia sanggup untuk bertahan dengan sedemikian lama. Ada Rose Gold Meteor, Athena Shield. Ini balik lagi dengan respect untuk adanya burst damage dan juga untuk magical damage. 4 magic damage yang dimiliki oleh tim Falcon dengan adanya Kagura, Uranus, Harit bersama dengan Atlas. Dan semua itu yang berarti bahwa dengan adanya Athena Shield ya udah power dari Falcon sangat fall off, sangat-sangat berkurang sekali. Dan kita tahu bagaimana Keyboy bisa membuka jalan untuk Onyx Esports. Ada Divine Judgment yang mengcover bagian belakang. Ada Boots juga, ini garda terdepan dengan split-splitnya yang selalu bisa menangkap juga naik ke siapapun yang sudah terkena efek stack dari Glow sendiri. Dari buff, dari orange dan juga purple buffnya terlihat kemenangan untuk Onyx Esports tadi cukup jauh selisih yang terpantau. Ritsuka-nya masih cewek karena memang secara laning phase dia cukup jarang untuk bisa diganggu. Rotasi selalu dilakukan ke arah dari laning gold. The carry ternyata ada Zipex dengan Harit dia. Jadi ini adalah pemberi damage area juga meskipun itu adalah magic damage. Sandbag-nya Yellow Flash dan pertemuan Kyrie. Dengan asis-asis dia ternyata untuk partisnya. Jadi secara keseluruhannya untuk di game yang kedua ini terulang. Di mana turret dari Onyx Esports tidak tersentuh sama sekali oleh Falcon. Lagi. 2 kali loh. 2 kali nggak kesentuh, 2 kali ke wipe out. Ya. 2 kali dikalahin. Wah, PR sih buat Falcon. Karena mereka sebenarnya agak merubah permainan juga ya. Yang tadinya mereka menggunakan fighter, jungler, tiba-tiba ini jadi assassin. Karena coba untuk pick off arah backline-nya. Ya. Mereka coba untuk dapetin Suns, gimana mereka coba untuk dapetin seorang cewek yang tidak terlalu terfokus pada seorang Kyrie. Tapi ternyata semua itu hanya ilusi semata. Semakin mereka ngejar ke arah belakang, semakin jauh. Semakin gue kejar semakin jauh. Gue tahu bagaimana dengan konsep yang udah mereka ini ya. Mereka mengamankan hero-hero tersebut. Mereka mengamankan hero-hero pick off. Sebenarnya untuk mengamankan juga dari keseluruhan Onyx itu sendiri. Bagaimana caranya pemain dari Falcon ingin nge-pick off mereka. Kalau yang mau mereka pick off adalah deretan hero-hero pick off. Ya. Lu mau nangkep, orang yang sering nangkep gimana caranya? Ya mungkin. Kadalin sulit Pak jadinya. Iya dong. Iya benar. Iya. Dan mungkin ya itu dia. Dengan adanya fokus ke arah belakang dari Onyx kan karena first pick kan, Fanny-nya. Nah, mereka udah tahu nih kalau lu main Fanny lu pasti akan main ke arah backline gua. Ketika lu main ke arah backline gua, berarti frontlinernya akan coba gua tutup. Gua tutup lah dengan Kaja. Gua tutup dengan Kaja. Abis itu mid lane-nya bukan mid lane yang follow up support team fight.
follow up support team fight ya macam Eve, macam Iya. Parsha. Karena itu pun bisa menjadi Padahal- korban. Padahal itu adalah hero-nya seorang Sans. Iya. Lilia enggak. Ya kan itu cuma mancing-mancing cutthroat doang. Tapi ini dibalikin dengan cara draft pick-nya pick over, tapi mainnya pakai baiting. Pick of bait. Oke. Pick of bait. Sini datang sendiri baru diculik. Iya, pick of bait. Tapi kita punya MVP kita, di mana kita punya cewek di sini, dan karinya dia yang bebas juga tadi. Seperti yang kita ketahui, memang dia menjadi salah satu target man di garis belakang, tapi adanya Golden Staff, Demon Hunter Sword, dan Corrosion. Ini adalah starter pack kedua untuk Marksman di tahun 2023. Star Pack. Dan ya kan kemarin kan Scarlet, Windtalker, Berserker. Iya. Nah ini yang kedua nih 2023 kita dapat yang baru. Corrosion Golden Staff. Habis 5 tahun. Corrosion Golden yes. Demon Hunter dong kan pakai tebal-tebal. Kalau misalnya kalau sekarang menurut aku ya, Ya. itu Corrosion Golden Staff. Corrosion Golden. Corrosion Golden rata-rata. Gak tahu ya. Tapi kalau aku lebih efektif itu menurut aku. Case by case sih tergantung. Iya. Ada nggak sih hero-hero yang tebal juga. Karena kalau bicara Corrosion dengan Golden sebenarnya kalau Kari bisa-bisa aja. Karena dia punya pasif bisa diandalkan. Dan hitmap kita dari cewek lihat sebagaimana dia hanya berkutat di landing phase-nya dia aja. Kalau God Laner kayak gini ya, hitnya Iya. ya, hit mapnya ya. Kuningnya situ semua. paling jauh lihat tuh paling jauh di Crypt bawah sini aja gitu. Jadi Iya. jangan pernah kalian marahin Golden kalian tuh nggak ikut bantu gitu loh. Gak ada masalah. Ini 5 menit pertama hit mapnya loh. Yang penting dia fokus dapetin gold yang banyak. Iya. Udah. Kalau sampai 10 menit dia tetap di sini, baru Nah, boleh baru ada diketok. pertanyaan. Nah, Tuh. Kecuali di 5 menit awal pergerakan dari seorang EXP laner nih nggak ada yang bantu ke bulat-bulat objektif. Nah itu Nah, gebuk aja batang lere belakangnya. kita ketokin boleh tuh. Nah, dan satu lagi sih ya, dari hitmapnya ini dia jarang recall loh. Lihat 1 2 3 ini cuma di awal. Sisanya cuma berkutat di bagian dari gold lane-nya. Berarti memang buat cewek dia tidak ada yang bisa maksain dia untuk recall lagi ke belakang. Sekalinya dia maju yang sampai ke arah dari monster jungle di situ kan tadi yang dia kekepung. Iya. Oke kita lihat highlight kali ini Opung Wawa. Nah Yes. ini mungkin pergerakan paling jauh cewek nih. Nah ya di sini Ini udah sini. paling jauh. Sekali aja udah. Paling jauh. Udah paling jauh, tumbang Udah. lagi. Nah ini counternya Sans lihat gak? Lihat gak? Itu tuh Sans nge-counter di situ tadi tuh. Terus akhirnya ya cewek-ceweknya juga dia bebas di belakang ya. Dan akhirnya dari Onyx Esports mereka bisa buat dapat tabrak terus-terusan karena split push yang dilakukan oleh Onyx sendiri patah. Mereka berusaha untuk nge-distract tapi Onyx mereka tidak terpancing sama sekali, bahkan dari Falconnya yang terpancing buat masuk ke dalam nyari-nyari buka-buka rumput dari mana, terus ditungguin sama Sans-nya. Dan ini dia mungkin dari FP Highlight presented by Infinix North Series. Dimana kemenangan yang cukup mutlak lah ya dengan hanya memberikan 4 poin kill buat tim Falcon. Dari Fanny-nya bahkan itu dulu sampai naik ke atas kepalanya. Itu penentu Pakai juga loh Bung. split. Bener. Karena dengan low HP, mungkin kalau dia HP masih lumayan banyak ya, dia masih bisa selamat. Dulunya bisa dibonceng sampai ke base-nya dia. Cuma tadi ya udah kepentok dan juga full HP-nya low. Dan kalau misalnya kita sempat lihat tadi ketika Sansnya tidak berhasil meng-counter pergerakan dari Fataling, itu tim